那是什么？道友，是你吗？这是何人引起的异象？邪门外道，无始之极。没听见。我倒希望他们都来。朱长老，别放弃，会有转机的。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di kediaman Suyi yang tengah melakukan pelatihan. Seperti diketahui lore kita ini memanglah bukan praktisi biasa karena dia sudah membuka hingga 101 meridian dalam ranahnya yang masih di pengumpulan Qi. Dari kebanyakan praktisi pencapaian ini jelas sangat mustahil, tapi tidak dengan Suyi karena dia adalah sosok reinkarnasi dari pendekar pedang terdahulu. Tak lama dari pelatihannya, terlihat di luar awan pun mulai berkumpul dan memunculkan secercah cahaya menembak ke tubuh Suyi. Jelas melihat ini sang pelayan pun dibuat kaget tidak menyangka mengenai kekuatan Suyi yang sebesar ini. Di dalam kamar Suyi nampak tidak terlalu senang dengan pencapaiannya. Pasalnya dia merasakan firasat buruk dari pelatihannya. Selain itu dia juga teringat dengan Lingsu apakah dia baik-baik saja karena belumlah bertemu dengan dirinya. Setelah aura biru yang keluar kemudian dilanjutkan dengan aura kuning yang juga menembak ke arah lore kita. Kembali, fenomena luar biasa ini menarik banyak perhatian termasuk sang kepala sekolah Akademi Tian Yuan yang sedang berjalan bersama Ling Zhao tiba-tiba berhenti merasa takjub dengan fenomena ini. Begitupun dengan Ling Zhao, dia bertanya-tanya aura apa yang terpancar di langit itu. Shinji mengatakan dirinya belumlah pernah melihat fenomena aneh seperti itu dan dengan adanya aura tersebut, dia yakin kalau dinasti Zhao pastilah akan segera berubah melahirkan sebuah keajaiban. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Shinji berpesan pada Ling Zhao jika tidak ingin tertinggal dari praktisi lain, maka dirinya haruslah bekerja keras dalam pelatihan bela dirinya. Tentu Ling Zhao pun mengiyakannya dan segera pergi dari tempat itu. Pada saat ini sang kepala sekolah sangatlah meyakini jika aura tersebut bersumber dari sang maestro kita adalah Suyi. 那是什么？都又要出一个逆天妖孽了，道友，是你吗？ Scene kemudian berpindah pada sebuah pulau bersalju. Di sana terlihat ada seseorang yang tengah beristirahat siduru akibat kedinginan. Pemuda itu menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya yang sedang kedinginan. Dia bilang tempat yang dia datangi sangatlah tidak cocok untuk manusia seperti dirinya. Di saat yang sama dari dalam tubuhnya muncul seorang kakek mengatakan agar dia bisa bertahan. Hal itu demi untuk meningkatkan kultivasinya, maka pemuda ini haruslah bertahan selama mungkin. Dimana jika semua kesakitan sudah dia rasakan, maka di masa depan tak akan ada benda apapun dan serangan apapun yang mampu menyakitinya. Selain itu, dia juga berpesan jika ingin menyelamatkan hidupnya untuk bertahan di sini, maka sang pemuda diharuskan mempelajari buku keterampilan kura-kura miliknya. Pas saat sedang mengobrol, si kakek kemudian juga dikejutkan dengan fenomena aneh di dinasti Zhao. Segera dia pun mengeceknya dengan kekuatan kura-kuranya berubah menjadi proyeksi kura-kura. Setelah dicek, dia pun menjadi terpesona dengan fenomena ini hingga bertanya-tanya siapakah yang telah menyebabkan fenomena semacam ini. Dia yakin sesuatu yang aneh sedang terjadi di dinasti Zhao, yaitu berkaitan dengan kekuatan dahsyat yang sudah muncul. 这不是人待的，好常人难以忍受之苦。这是何人引起的异象？ Mendengar itu, sang pemuda tidak begitu mengerti dengan perkataan si kakek. Yang ada, dia menjadi kagum dengan teknik si kakek yang bisa berubah menjadi sosok kura-kura.
Dia pun mulailah berspekulasi jika sudah menguasai teknik tersebut, maka dirinya juga akan mampu berubah layaknya seperti si kakek menjadi kura-kura raksasa. Lalu sang pemuda menanyakan apa yang sebenarnya telah dilihat si kakek dan mengapa dia sangat begitu khawatir dan ketakutan. Dengan tegas si kakek bilang dia tidak takut dengan apapun karena dia adalah sosok kura-kura hitam yang kuno. Yakni sebelumnya dia hanya sedikit khawatir akan keselamatan si pemuda, takut jika si pemuda tidak bisa mencegah kekuatan dahsyat yang barusan terjadi. Sontak mendengar itu sang pemuda pun mengerti lalu berterima kasih pada si kakek karena telah bertindak tegas dan bijak dalam menyelamatkannya. 真能变成那么大的王八，究竟看到了什么，才会被吓成那样？以免这大异象伤到你。屈能伸，闭嘴！ Scene kemudian kembali berpindah pada sebuah tempat kediaman dari sang penjahat. Ternyata seperti yang Suyi khawatirkan, jika Lingsu saat ini tengah ditangkap bersamaan dengan Tetua Zhu. Keduanya terlihat diikat dan disekap oleh dua orang penjahat yang kita belum mengetahui motif penangkapan ini. Salah satu dari penjahat itu pun maju sembari bilang jika dia sangatlah senang sudah menangkap wanita yang cantik dan juga segar. Jelas, Lingsu yang mendengar beneran sangat muak, bahkan dia mengatai si penjahat jika mereka benar-benar tidak tahu malu. Mendengar itu, si penjahat sangatlah kesal, bahkan dia menyuruh Lingsu agar mengutuknya lagi karena dia inginlah sekali menghajarnya. Namun Lingsu tidaklah mengatakan apapun dan segera si penjahat pun bersiap untuk menaboknya. Beruntung di sampingnya Tetua Zhu pun bergerak menahan tabokan itu agar mengarah pada dirinya. Dengan tegas Tetua Zhu bilang kalau perlakuan kedua penjahat pastilah dibayar kontan oleh Akademi Tianyuan. Namun salah satu penjahat malah tertawa ringan karena katanya Akademi Tianyuan pasti tidak bisa menerobos formasi besarnya. Bahkan dengan sombongnya, dia berharap kalau semua praktisi Akademi Tianyuan agar segera mendatanginya karena ia ingin membantai semuanya. Lingsu kemudian mengatakan pada Tetua Zhu untuk tidak menyerah karena dia yakin semua ini pasti akan berakhir alias mereka akan selamat. 邪门外道，无始之极。没听见。我倒希望他们都来。朱长老，别放弃，会有转机的。 Scene kembali berpindah pada Lord Suyi. Dia saat ini sangatlah bersyukur karena telah lolos dari pelatihannya yang sangat berbahaya. Dia bilang dirinya telah lolos dari kematian akibat serangan balik kekuatan pedang yang sangatlah kuat yang hampir saja menghancurkan jiwanya. Dan di masa depan, dia akanlah lebih berhati-hati karena nanti jika ingin mengaktifkan pedang misterius itu, maka kekuatan fisiknya haruslah kuat. Singkat cerita, Lord Suyi yang duduk bersantui tiba-tiba datang sang kepala sekolah menghampirinya. Sontak sang pelayan yang melihatnya beneran dibuat kaget karena yang datang adalah sosok penting. Segera dia pun masuk dan Lord Suyi juga bertanya tujuan kedatangannya. Kalaupun ingin menantangnya, maka kepala sekolah diharuskan kembali esok hari karena hari ini dirinya sudahlah lelah. Di mana Suyi juga sudah mengatakan saat tadi meninggalkan akademi kalau pertarungan akan dilanjutkan di esok hari. Namun kedatangan Shinji bukanlah untuk mengajak baku hantam, melainkan dia ingin mengajak Suyi untuk bergabung dengan kelompoknya, yaitu menjelajahi pegunungan di perbatasan dinasti Zhou. Sebelum Suyi menjawabnya, tiba-tiba Mutian pun datang dengan ekspresi panik. Dia kemudian menyapa dan menghormati terlebih dulu sosok kepala sekolah. Segera Mutian pun melaporkan tentang penyelidikannya mengenai Lingsu yang sudah menghilang. Dikabarkan kapal yang ditumpangi Lingsu dan juga Tetua Zhu telah menghilang ketika melewati sungai Wirepol. Selain itu, kapal yang mereka tumpangi diketahui sudah terkena badai angin hingga terbalik. Mendengar itu, Suyi pun menjadi terkejut dan dengan ini, dia pun siap bergerak untuk mencari Lingsu dan setelah itu, cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini, Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya, sesuai dugaan Mimin, kalau Lord Suyi pastilah akan segera turun tangan bergegas mencari Lingsu. Beruntung di sana ada Shinji kepala sekolah yang juga berniat untuk mengikuti Suyi mencari Lingsu. Segera Shinji memanggil tunggangannya yaitu burung elang raksasa. Baik Suyi dan juga Shinji keduanya pun menaikinya dan langsung cabut.
Di perjalanan lore kita terus mencari ke semua pelosok tempat terbaliknya kapal yang ditumpangi Ling Su akan tetapi karena tertutup awan dan juga es yang sangat tebal. Di sana alhasil mereka pun kesulitan untuk menemukannya. Tapi Lord Sui tidaklah menyerah, ia pun kemudian memanggil sang murid dari dalam labunya memerintahkan mencari keberadaan Ling Su. Apakah lore kita akan menemukannya? Karena seperti kita tahu, kalau kediaman si penjahat sudah terpasang sebuah formasi yang bisa menyembunyikan kediamannya. Jika penasaran, maka kita tunggu aja di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.